Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, saya percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari bersatu hati kita datang kepada Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu. Kami siap Tuhan Kau pulihkan. Kami siap Tuhan untuk Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mengubahkan hidup kami, membangkitkan setiap kami, menguatkan kami Tuhan. Hati kami terbuka akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bagi-Mulah segala pujian ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam kami, di dalam hidupku. Rancangan indahmu Kau nyatakan terjadi di hidup. Sungguh Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Bapa yang mengerti segalanya. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu
kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih setia ya sungguh setiap hari kami melihat mujizat-Mu, setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih, hati kami limpah dengan syukur. Kau baik Tuhan, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada pernah berubah, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Rama ya Shana ya Rama ya Rama ya Rama Shakara Rama ya Rama Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
Ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan segala kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti hanya Kau Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami, Tuhan, Engkau Tuhan yang terbesar, Engkau Tuhan kami yang terhebat. Mari sama-sama serukan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami bangga dan kami kagum punya Tuhan seperti Engkau. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita percaya Roh yang bekerja di tengah-tengah kita, melawan setiap kita, membangkitkan setiap kita. Kita percaya katakan amin. Ya. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Percaya amin. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah.
percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Kau curahkan bagi setiap hidup kami. Kami menyembah Tuhan yang terhebat, kami menyembah Tuhan yang ajaib, kami menyembah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja, jiwa kami tenang, kami aman, hanya di dalam nama Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Setiap anak-anak Tuhan panggil Dia Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kami percaya lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha. Oh Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dekat setiap kami dengan cinta-Mu. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa.
percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau 1000 rebah di sisi kanan kami, 10.000 rebah di sisi kiri kami tetap akan berdiri teguh bersama dengan Yesus. Sebab bersama dengan Yesus kami aman. Engkau Bapa yang menggendong kami sampai masa tua kami Tuhan. Sampai putih rambut kami, Engkau Bapa yang senantiasa menggendong kami, menuntun kami, menopang kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi gada dan tongkat-Mu senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, ini seruan hati kami. Inilah ungkapan percaya kami hanya kepada Engkau. Di manakah Tuhan kami sanggup berdiri selain kami bermegah hanya di dalam Kristus yang memberikan kami keselamatan. Selain kami hanya bermegah di dalam Kristus yang telah membebaskan setiap hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Kau terima damai sejahtera hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, Ya, shalom. Seluruh jemaat yang ada di rumah, salam sehat. Memang situasi kondisi hari-hari ini dengan adanya pandemi ini belum pernah berakhir. Ya. Bahkan Jakarta juga DKI mulai tanggal Senin 14 September akan juga PSBB lagi. Bahkan di Bali yang sudah dibuka itu ternyata dari 10 provinsi yang terbesar, dia dari 10 provinsi itu Bali ternyata paling tinggi di atas DKI, ya 98%. Nah, situasi kondisi seperti ini membuat banyak jemaat, masyarakat makin merasa kesulitan dalam kehidupan ini. Orang tidak bisa dagang, sakit penyakit, ya, banyak juga yang ter-PHK, situasinya sangat sulit. Ya. Tetapi hari ini ada satu kabar baik bagi kita semua. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi orang-orang percaya, masa depanmu ada sekalipun yang namanya kelihatannya ini madesu, masa depan suram, masa depan gelap. Tapi bagi orang-orang percaya, masa depanmu sungguh ada. Kalau pengharapanmu engkau arahkan kepada Tuhan Yesus, maka pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Kenapa saudara? Karena kita punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar
tentang Yesus yang luar biasa itu, yang menjamin masa depan saudara, yang merupakan pengharapan saudara. Kita akan lihat bacaan kita hari ini di dalam Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku, dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Berbahagia orang firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kenapa saya tadi katakan kita tidak perlu khawatir dengan masa-masa pandemi seperti ini? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Di mana kita belajar dari peristiwa ini. Sudah bisa melihat ini seorang yang buta sejak lahir. Dia nggak punya masa depan. Dia mungkin nggak punya pengharapan. Ya, hidupnya begitu-begitu saja, hidup dari belas kasihan orang. Tapi kita bisa melihat, yang pertama, kenapa saya katakan Yesus kita luar biasa? Karena kepeduliannya. Kita punya Allah yang begitu peduli. Coba perhatikan ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan berkata begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, saudara, jadi pertemuan Yesus dengan orang buta ini tidak direncanakan. Ketika dia lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, ketika dia melihat orang yang buta, timbullah belas kasihannya, kepedulian daripada Tuhan Yesus. Dia hatinya bukan hanya tergerak, tapi juga bergerak. Sehingga dari kisah yang kita baca tadi ayat 1-7 kita melihat orang yang buta, yang rasanya enggak punya pengharapan itu, dia mengalami mujizat. Dia bisa melek kembali seperti yang diharapkannya. Nah, saudara bisa lihat di sini, ini semua karena apa? Kepedulian Tuhan. Coba saudara perhatikan, si buta ini bukan orang percaya. Dia mungkin juga tidak kenal Yesus. Dia juga mungkin tidak pernah berdoa minta sembuh. Dia juga mungkin tidak puasa. Tetapi saudara, karena Yesus melihat si buta ini, karena dia peduli, bergerak dan mujizat terjadi. Nah, kalau orang lain saja ditolong, apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Saya percaya saudara, yang namanya anak itu tentu punya privilege, mendapat hak khusus. Kalau saudara misalnya punya makanan yang enak, tentu yang pertama-tama kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau ada lebihnya, mungkin bisa dibawa ke sekolah minggu, diberikan sekolah, mungkin juga tetangga yang lain. Tapi yang pertama adalah tentu anak-anak kita. Nah, apalagi saudara, kita sebagai anak Allah mungkin dalam hari-hari yang sangat menurut kita keadaan mungkin saudara ada masalah dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, dengan keluarga, dengan rumah tangga. Saudara sudah berdoa, puasa, bahkan sampai mencucurkan air mata. Saudara percayalah saudara, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Mazmur 56 ayat ke-9 di sana dengan sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatku. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?
Jadi kesengsaraan kita itu dilihat, engkau itu Allah, engkaunya besar. Telah menghitung air mata kita ditampung dalam kirbat Allah. Bahkan semua persoalan yang sudah kita sampaikan itu masuk dalam daftar Tuhan. Memang saudara, ada yang disebut waktu kairos Tuhan. Waktunya Tuhan. Kalau hari-hari ini seperti biasa ini waktu kronos, ini waktu kairos. Memang Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong, tapi dia juga tidak pernah terlambat. Saudara. Pas waktunya, dia menolong. Nah saudara, seperti yang dialami oleh si buta ini, yang sejak lahirnya. Kalau dia ditolong, tentu saudara, semua kita juga ditolong. Karena itu jangan pernah saudara putus asa, saudara mungkin mulai ngomel sama Tuhan, mungkin mau murtad begitu ya. Tapi mari belajar sabar, tunggu waktunya Tuhan. Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Saya ingat saudara, ketika gereja-gereja semua lockdown, ya, dalam masa pandemi ini kalau nggak salah pertengahan Maret. Ya, pertengahan Maret itu semua gereja tutup, ya, tidak ada yang buka. Nah, saudara, bagi mereka yang full time, ya, hamba-hamba Tuhan seperti saya, Bapak Gembala, saudara bisa bayangkan, ya kalau full time berarti tidak ada jemaat yang datang. Tidak ada semuanya mungkin yang namanya persepuluhan, yang namanya juga kolekte, enggak ada saudara. Nah itu padahal kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Ya. Dan memang akhirnya saudara waktu itu mulai pertengahan Maret kira-kira 3 bulan lah. Masih ada tabungan, ya, masih bisa dipakai. Tapi ketika sudah mulai masuk bulan yang keempat, ini kan sampai sekarang pun belum buka ini gereja. Sudah masuk bulan keempat, ketika tabungan sudah habis. Bingung saudara, kayak apa ini? Ya. Saudara waktu itu kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan aku kata bersama istri, ya, gimana ini kalau posisi seperti ini? Ya. Saudara Tuhan itu memang betul-betul peduli. Ya. Dia apa yang kita butuhkan itu Tuhan selalu sediakan. Saudara tahu, istri saya itu kan sebetulnya ya tidak terlalu pintar-pintar masak lah. Tapi waktu itu ada adiknya, adik-adik istri saya karena istri saya paling besar, itu kepingin masakannya yang biasa dulu biasa dimasak sama mamanya. Nah istri saya bisa, akhirnya pertama bikin sate babi gitu ya, bikin baikut sayur asin, ya datang diajak ayo makan gitu ya. Nah kok lantas adiknya bilang, enak Cidi katanya, enak ini. Nah saudara akhirnya dari di situ anak saya yang paling kecil, dia katakan, "Mah daripada gini kita nganggur enggak ada pelayanan, dijual lah Mah," katanya gitu ya. Ya akhirnya saudara mulai dari famili yang beli dan sebagainya. Saudara enggak taunya luar biasa ya. Ternyata saudara mulai sama anak-anak saya sama anak menantu kerjasama, dimasukkan di Instagram, ya pakai nama, nah ini bukan promosi ini, Dapur JD gitu ya. Wah, sudah tahu cuma dalam 2-3 bulan, sudah 2.000 follower lebih sampai hari ini. Dan memang sudah 8 macam masakan. Ya mungkin kalau sama Pak Ferdi, ya enak Pak Ferdi lah masanya. Tapi yang buat laris itu karena Tuhan, saudara. Mestinya enggak terlalu enak, ya biasalah. Tapi saudara, dahsyat. Saudara pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudara dengan adanya Dapur JD ini kami terpelihara. Seperti waktu-waktu biasa dulu sebelum pelayanan lockdown, ya, gereja ditutup. Ternyata Tuhan itu tidak kurang cara. Dia begitu peduli. Apalagi kita anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan membuat semuanya tercukupi, bahkan masih limpah. Lebih daripada ketika kami masih jadi semua gereja waktu itu berjalan dengan lancar. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara hari ini kita belajar, saudara jangan pernah kita ini putus asa. Ya. Walaupun keadaannya tidak baik seperti si orang yang buta sejak lahir ini. Tetapi saudara lihat
dia tidak punya masa depan, tetapi kepedulian Tuhan Yesus itu ada. Nah kalau yang buta sejak lahir, yang sebetulnya bukan orang percaya pun sudah ditolong. Yakinkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan pemeliharaan itu luar biasa atas hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah, percayalah, yang penting sabar, tunggu waktunya Tuhan. Dia akan membuat semuanya indah pada waktu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kenapa saya katakan kita punya Yesus yang luar biasa. Walaupun situasinya tidak baik, tidak bagus, tapi dikatakan masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang kedua, karena apa? Karena dia Allah yang selalu punya cara untuk menolong kita. Selalu punya cara untuk menolong kita. Coba saudara lihat ayat yang bacaan kita Yohanes pasal 9, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata begini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara lihat, orang ini dikatakan orang yang buta sejak lahir. Saudara, sampai saya hari ini umur saya hampir 60, ya 59 lebih. Jujur, saya belum pernah mendengar, belum pernah melihat, belum pernah membaca di buku, di surat kabar, di media manapun, kalau ada orang yang buta sejak lahir itu bisa melek. Belum pernah, jujur. Apakah saudara pernah melihat orang yang buta sejak lahir itu melek? Tidak ada, saudara. Orang itu yang buta itu bisa melek kalau butanya itu semi permanen. Jadi asalnya dia melek, ya. Dia melek mungkin karena kecelakaan, karena dia jatuh atau tabrakan, ya. Ketika naik mobil tabrakan begitu, sehingga syaraf di matanya goyang, sehingga akhirnya menjadi buta semi permanen, bukan permanen. Nah, satu kali kalau diizinkan Tuhan, mungkin dia jatuh lagi atau ketabrak lagi, ada getaran di kepalanya, bisa melek. Ya. Seperti persis kalau zaman dulu itu ada bola lampu, ya, lampu pijar itu. Itu kan ada kawat wolframnya yang menghubungkan dua kutub. Kalau yang satunya enggak nempel, maka enggak nyala itu, lampu pijar itu. Makanya seringkali kalau putus tidak saya buang, saya ambil, saya lepas, ya saya miring-miringkan, saya sentik gitu supaya kawat wolframnya itu nyantol. Kalau dua-dua nyantol gitu, nyala lagi. Nah saudara itu, jadi bisa orang itu melek lagi kalau memang asalnya melek. Tapi kalau orang itu sudah buta sejak lahir, itu enggak pernah ada bahwa orang buta sejak lahir itu bisa melek. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa, saudara. Buktinya apa? Dalam 3,5 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus, saudara, 4 orang buta disembuhkan. Orang yang buta sejak lahir disembuhkan, bisa melek. Dengan cara yang berbeda. Ada yang cuma ditumpangin tangan, ada yang didoakan, ada yang diludahi matanya. Kalau seperti ini, yang seperti ini, diludah di tanah, diaduk dengan tanah liat, dioleskan, dibasuh kolam Siloam, melek. Bartimius, cuma ditanya, apa yang kau mau daripadaku Bartimius? Bartimius bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Melek, saudara. Jadi saudara, kita punya Yesus yang luar biasa. Dia selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Karena itu saudara, hari-hari ini, ketika saudara menghadapi situasi kondisi yang sangat pelik, yang rasanya sudah gak mungkin secara nalar, pikiran, secara pengalaman sudah gak mungkin bisa. Tapi saudara, percayalah kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sanggup, dia katakan melakukan segala dengan berbagai cara. Dia punya ribuan cara untuk menolong saudara.
Karena itu saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kita, apapun yang terjadi, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak pernah hilang ketika kau mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat saudara, menantu saya ini kan kerja, ada tugas kerja di Itali. Ya. Kalau anak saya perempuan waktu itu tugas kerja di Filipina. Nah ini tentang menantu saya. Pada waktu itu bulan Maret itu kan sudah mulai, kalau mulai COVID ini kan dari Wuhan, ya, RRC, dan menyebar kemana-mana. Nah di bulan Maret itu saudara, waktu itu menantu saya tinggal di Bologna, di Itali, tapi bukan yang di pusat Romanya, di Bologna. Nah itu waktu itu belum ada orang kena COVID. Nah tapi Tuhan itu dahsyat saudara. Jadi ketika menantu saya ini naik bis, karena kan kalau kerja itu naik bis umum. Nah saudara, karena asal mula COVID itu dianggap dari Wuhan. Nah menantu saya kan wajahnya wajah Chinese, saudara. Maka saudara itu rasis di situ. Jadi waktu menantu saya naik di bis itu, dimarah-marahi, disuruh dipaksa turun. Turun kamu, Chinese, turun. Waduh, akhirnya ya gimana? Ya turun saudara, dia takut juga, menantu saya badannya juga tidak terlalu besar kecil, takut turun. Yang saudara dia merasa, loh kok kayak gini ya, biasanya tidak kayak gini. Ini gara-gara dianggap Wuhan itu pusat mulai adanya COVID gitu ya, sehingga ya sudah dia turun. Saudara tahu, sudah sampai 2 hari dapat kabar, ternyata hari itu permulaan COVID menyerang Bologna. Dan telah diteliti orang di dalam bis itu, yang dia naiki kan ada jalurnya dari sini ke sini. Itu di situ terindikasi ada orang yang kena COVID. Setelah itu mulai berjatuhan. Korban-korban COVID mulai kena semua. Nah saudara, ketika itu mulai COVID ada di mulai Bologna dan itu paling besar. Akhirnya kan pemerintah Italia mengadakan lockdown. Tertutup semua. Wah, kami yang di Indonesia ini kan saya katakan ayo sudah pulang saja, bahaya ini. Apalagi waktu itu saudara di Indonesia mengambil keputusan bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup mulai tanggal 24 Maret sampai 1 Juni. Tutup. Nah masalahnya menantu saya ini kartu kerjanya itu tidak jadi-jadi. Jadi belum bisa pulang. Jadi nunggu itu jadi, saudara. Dan untuk ngurus itu harus pergi ke Roma, karena kedutaan besar yang ada itu di Roma, Indonesia. Dia ke Roma, dan biasanya kalau ngurus itu paling 3-4 hari. Jadi datang pertama, dinyerahkan berkas-berkas, pulang, 3 hari datang ngambil. Nah saudara, tapi dahsyatnya Tuhan ya. Kami terus berdoa, supaya ini kan sudah pengaruhnya sudah besar. Di Italia itu banyak orang gelimpangan karena sudah tidak cukup. Itu banyak orang mati di jalan. Itu foto-fotonya banyak orang mati dibiarkan sudah. Yang tua-tua sudah diurus. Akhirnya saudara, dahsyatnya apa ketika dia kedutaan Italia, kedutaan Indonesia di Roma itu. Waktu dia ngurus, bisa ketemu seorang di situ, Kristen, ditolong saudara. Waktu itu sudah sini-sini. Harus kembali, hari itu juga jadi. Hari itu dia jadi, itu suratnya, dia kan harus lapor. Karena dia izin kerjanya di sana, jadi dia harus lapor bahwa dia sudah tidak kerja lagi, dia mau pulang ke Indonesia harus lapor. Karena datangnya juga lapor. Nah surat itu, permit itu, izinnya itu. Jadi langsung hari itu pulang. Nah setelah dapat, dia ngurus, beli tiket. Ternyata Pak Saudara, karena dia itu nggak punya KTP, kayak KTP lah, izin kerja di situ, dia nggak bisa naik pesawat yang non Schengen. Jadi artinya visa yang bisa untuk Eropa. Jadi tidak bisa ke Belanda lewat Singapura, nggak bisa. Dia harus cari pesawat satu-satunya yang harus yang di luar Schengen. Jadi harus seperti itu. Nah akhirnya sebetulnya itu memang caranya Tuhan. Ya. Kalau misalnya dia kartu itu jadi, kata menantu saya, maka dia kalau lewat lewat Belanda dan Singapura, dia mungkin tidak bisa pulang. Karena Singapura lockdown. Malah nggak bisa pulang. Akhirnya dapat yang dari Doha. Jadi dari Bologna itu harus ke Roma.
Roma ke Doha, Qatar itu langsung Jakarta, Surabaya. Akhirnya dapat tapi saudara tahu, itu tanggal 27 Maret. Padahal Indonesia memutuskan tanggal 24 Maret sampai 1 Juli tutup. Jadi Bandara Soekarno-Hatta tidak menerima pesawat. Waduh, kami bingung, kami berdoa. Istri saya berdoa. Istrinya dia, anak saya yang cewek itu berdoa. Mertuanya, menantu saya, besan saya di Jakarta berdoa, puasa, doa, Tuhan tolong. Kayak apa ini kalau enggak bisa pulang? Oh itu sudah sana gelimpangan semua dan dia sudah minta izin pulang. Pesawatnya cuma ada tanggal 27. Waduh, akhirnya ternyata cancel semua. Tidak ada, kan sudah mulai lockdown. Akhirnya 23 ada. Nah dia sudah beli, ya 23, tidak ada lagi sudah. Ternyata cancel juga. Waduh sedih, dia katakan, kayak apa kita nggak bisa pulang, saya nggak bisa pulang ini. Jadi pesawat sebelumnya juga nggak ada, setelahnya juga nggak ada, karena semua sudah tutup ini, bandara semua sudah tutup. Kami doa terus Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan itu memang dahsyat, dia harus punya cara sudah. Ternyata ada maju malah tanggal 20 hari Jumat itu ada satu pesawat. Itu pesawat yang terakhir, tidak ada lagi. Jadi menantu saya itu hari Kamisnya berangkat dari Bologna, naik kereta ke Roma, itu sampai nunggu pagi, hari Jumatnya pagi berangkat langsung dari Roma ke Doha langsung ke Jakarta, sampai di Jakarta pas tanggal 20 hari Sabtu, tanggal 21. Jadi sebelum Bandara Soekarno-Hatta ditutup, sehingga dia bisa selamat langsung pulang ke Surabaya, akhirnya karantina mandiri 2 minggu. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa itu. Jadi hari ini saudara kita mau belajar satu hal. Walaupun situasi kondisinya tidak baik, keadaannya rasanya suram, tidak punya masa depan. Tapi sebagai anak-anak Allah, hari ini kita punya kabar baik buat saudara. Bahwa kita punya Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Kenapa? Karena Yesus kita kepeduliannya yang luar biasa. Yang kedua, dia selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan menyerah. Kalau kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, engkau berharap hanya kepada Tuhan, percayalah masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Amin. Terima kasih dan biarlah firman ini membuat saudara terhibur dan juga memberi kekuatan spirit buat saudara untuk tidak lagi khawatir, ragu-ragu, tapi terus setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami bukan sebagai pendengar-pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Sehingga walaupun situasi kondisinya tidak baik, secara yang kami lihat, kami dengar, kami ketahui, tapi kami percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena kami punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang ajaib. Kepeduliannya begitu luar biasa. Kalau orang lain ditolong, kami percaya sebagai anak-anak Allah, kami pasti juga ditolong. Dan kami punya Yesus yang selalu punya cara untuk menolong kami. Apapun yang sesulit apapun, dia selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu sehingga tidak ada kekhawatiran, ketakutan menghadapi hidup ini. Karena kami percaya kami punya Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Sebab kita percaya kita punya Tuhan, Juru Selamat kita, gunung batu keselamatan kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.
Kau menara dan kota perlindungan. Semua sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya hanya di dalam Yesus sumber kekuatan kami. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub, Allah itu juga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan buat atas setiap kehidupan kami, khususnya kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan hari ini kami juga bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru Engkau berikan atas kehidupannya. Dan kami yang mendengarnya, kami diberkati oleh kebenaran firman ini. Biarlah kebenaran yang kami dengar, kami terima hari ini, boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami, anugerah yang sudah kami terima. Terima kasih, kami bersyukur. Dan hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Dan kami bersehati, kami bersepakat, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati penduduknya. Berkati penduduknya satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan juga berkati. Kami percaya COVID-19 akan segera selesai karena Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa khususnya buat para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet TNI Polri. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Kami percaya Tuhan sudah memanggil mereka, memilih mereka. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi mereka, memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan yang baik. Karena dengan kesehatan yang baik mereka semua dapat melayani seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya membawa negeri kami Indonesia ini makin hari menjadi negeri yang adil dan makmur, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang penuh damai, sukacita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan hari ini kami juga berdoa khususnya untuk kota kami. Kota kami aman itu karena Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Dan kami mau berdoa buat kota kami ini Tuhan. Kami melepaskan shalom atas kota kami ini Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera atas kota kami. Sehingga tidak ada lagi unjuk rasa, tidak ada lagi hal-hal yang lain Tuhan. Yang mengganggu ketentraman penduduk kota Surabaya ini. Berkati wali kota Surabaya, berkati seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah kota kami menjadi kota yang tenang Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami boleh beribadah dengan damai, boleh beribadah dengan sukacita karena Tuhan menyertai kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan shalom atas gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati gembala, berkati pengurusnya, berkati jemaatnya. Dimanapun mereka berada, kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap mereka. Karena janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu biarlah terjadi atas gereja kami, GBI Tidar Blessing ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer Tuhan, berkati mereka semua.
berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan yang buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk khususnya untuk anak-anak sekolah minggu youth, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan, kasih dan kemuliaan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.